Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jai Marif. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, itu meresensi film Laskar Pelangi. Sinopsis dari film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Ceritanya dimulai saat Ikal atau Lukman Sardi kembali ke kampung halamannya. Ia menceritakan masa kecilnya saat pertama kalinya ia masuk sekolah SD Muhammadiyah. Tempat belajar anak Laskar Pelangi, SD Muhammadiyah, merupakan sekolah tertua di daerah Belitung. Terlihat begitu menyedihkan dan juga rapuh dibandingkan dengan sekolah-sekolah PN Timah atau perusahaan negara Timah, tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Ironis, di mana mereka dengan kemiskinan berada di tengah-tengah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah mereka. Film yang disutradarai oleh Rizi Riza ini menceritakan tentang anak-anak di salah satu pulau di Indonesia. Cerita di mana mereka harus bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Cerita tentang 10 anak Laskar Pelangi yang pantang menyerah dalam menggapai cita-cita serta diisi oleh keindahan persahabatan mereka. Tokoh-tokoh dan watak dari pemeran Laskar Pelangi. Di sini ada Lintang. Lintang itu teman Ikal yang luar biasa jenius. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah. Semenjak hari pertama berada di sekolah, ia berada dari keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarga. Cita-citanya terpaksa ia tinggalkan agar ia dapat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya semenjak ayahnya meninggal dan mengurus adiknya. Di sini watak Lintang itu pantang menyerah dan juga cerdik. 2. Itu ada Mahar. Mahar itu sosok tampan. Ia memiliki dan minta besar pada seni. Dia memiliki bakat dan minat besar pada seni. Pertama diketahui ketika tanpa sengaja Bu Mus menunjukkan untuk bernyanyi di depan kelas saat pelajaran seni suara. Nah, watak Mahar ini dia kreatif, imajinatif, dan cerdas, serta dia juga periang dan juga gembira, selalu ceria. Ketiga itu ada Trapani, pria tampan yang pandai dan baik hati. Ini sangat mencintai ibunya, dan apapun yang ia lakukan harus selalu di samping ibunya. Seperti misalnya ia tampil sebagai band yang dikemandai oleh Mahar. Ia tidak mau tampil jika tidak ditonton ibunya. Wataknya ini manja, cerdas, dan rupawan. Kucai, ketua kelas sepanjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa di politikus dan akhirnya diwujudkan ketika ia dewasa menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Wataknya di Laskar Pelangi ini lemot, susah diatur, banyak bicara, optimis, berjiwa berpemimpin. Terus ada Sahara. Sahara satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi. Merupakan gadis keras kepala yang berpendirian kuat, yang sangat patuh dengan agama. Ia merupakan gadis berjilbab yang cantik dan selalu rajin menunaikan sholat dan mengaji. Gadis yang ramah dan pandai. Ia baik kepada siapa saja kecuali kepada Akiong yang semenjak mereka masuk sekolah sudah ia basahi dengan air dalam termosnya. Wataknya di sini temperatur, ketus, susah diyakinkan dan tidak mudah terkesan. Sahara sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia paling tidak suka berbohong. Terus di sini ada Flo. Flo bernama asli Floriana, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Di sini peran dia itu murid baru di Laskar Pelangi. Dia tidak sombong
walaupun menjadi anak orang kaya. Buktinya ia malah berkeinginan sekolah di SD SMP Muhammadiyah dan sama sekali tidak merasa malu. Wataknya di sini menyenangkan, pandai beradaptasi dan juga rendah hati. Terus ada Akiyong. Kendati pun ia memiliki wajah yang bentuk rupa. Ia memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan baik hati, serta suka menolong kepada siapapun kecuali Sahara. Namun meski mereka selalu bertengkar, ternyata mereka berdua saling mencintai. Wataknya di sini baik, agnostik dan sedikit aneh. Nah, terus ada Harun. Harun ini pria yang memiliki keterlatar belakangan mental dan memulai sekolah dasar ketika ia berumur 15 tahun. Laki-laki jenaka ini senantiasa bercerita tentang kucingnya yang berbelang 3 dan melahirkan 3 anak yang masing-masing berbelang 3 pada tanggal 3 kepada Sahara, dan senang sekali menanyakan kapan libur lebaran kepada Bumus. Wataknya di sini baik hati, agak keterbelakangan mental. Terus ada Borek. Yang terakhir ada Borek. Borek pria besar yang memiliki otot dan selalu menjaga citranya sebagai laki-laki maco. Ketika dewasa ia menjadi kuli di toko milik Akiyong dan Sahara. Wataknya di sini nakal dan susah diatur. Kelebihan dari film ini menurut saya adalah film ini sangat mendidik dan sangat memotivasi untuk pelajar yang tidak berusaha dan tidak bermalas-malasan. Nah, kekurangan dari film ini dia terlalu banyak memangkaskan cerita asli dari novel, sehingga cerita ini sedikit berubah, jadi membuat pembaca novel sedikit kecewa. Nah, saran saya seharusnya film ini tidak memangkas cerita aslinya agar film ini sesuai dengan novel aslinya atau dari sumbernya langsung. Nah, setelah ini bakal ada trailer film dari Laskar Pelangi ini. Terima kasih. Diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. 2 orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kulit itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti loh. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.
Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan meresensikan film kedua saya, yaitu yang berjudul The Billionaire. Film ini berdurasi 124 menit. Nah, asal film ini kira-kira dari Thailand. Nah, produsernya itu Nawapol Tumrangratanarit. Sutradaranya Songyos Sukhmakanan. Penerjemahnya Vanrit Pongsitisak. Tanggal rilisnya 20 Oktober 2011. Nah, sinopsis dari cerita ini, film kisah nyata yang menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Top Itipet yang mempunyai ambisi besar ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Namun untuk mewujudkan cita-citanya, jalan yang harus dilalui sangat tidak mudah. Apalagi dengan usianya yang terbilang cukup muda, yaitu masih berusia 19 tahun. Nah, cerita ini dipenuhi dengan pengorbanan si pemeran utamanya, yaitu Top. Berawal saat umur 16 tahun, Top ini dulunya adalah pecandu game online yang beruntung dan bisa memiliki banyak uang karena hobinya dia. Nah, namun bisnisnya itu tidak bertahan lama karena sepak terjangnya di dunia maya itu dihentikan sebab dianggap ilegal. Nah, setelah dia berumur 17 tahun, dia mencoba mendapatkan uang dengan menjual kacang goreng ala Thailand di supermarket. Nah, saat dia kuliah di jurusan bisnis, namun dia tidak pernah masuk kuliah dan hanya sibuk memikirkan bisnisnya, bisnis kacang Thailand tadi. Nah, dia mendapat materi dalam perkuliahan dengan menitipkan sebuah tape recorder untuk merekam materi yang dijelaskan dosen di dalam kelas. Nah, sebelum ia menjual kacang gorengnya, ia melakukan survei di lapangan terlebih dahulu. Nah, ia ngecek cara untuk mendapatkan rasa kacang goreng yang enak dan lezat. Nah, usaha ini awalnya terlihat sangat menguntungkan dan ia berhasil membuka cabang dengan bantuan pamannya. Nah, usaha ini kembali gagal karena mesin penggoreng kacangnya itu nimbulin asap gitu dan berefek pada tembok supermarket. Jadi temboknya itu gara-gara asapnya temboknya kotor. Pemilik supermarket tersebut membatalkan kontrak sewa tempat dan melarang Top berjualan lagi. Jadi dia dilarang di situ berjualan gara-gara dia nyebabin atapnya itu kotor, atap supermarketnya itu kotor. Nah, setelah dia berusia 18 tahun, keluarganya bangkrut. Jadi keluarganya itu punya utang besar sama bank dan memiliki hutang sebesar 40 juta baht. Kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Cina. Kedua orang tuanya ini dia pindah ke luar negeri gara-gara terlilit utang. Namun Top tidak mau ikut dan lebih memilih tinggal. Cuma dia itu diajakin gak mau, kayak ngebantah gitu. Nah, saat itu Top merasa drop dan sangat terpuruk
namun ia tidak pantang menyerah. Ia tidak kehabisan akal dan ide untuk bangkit dari keterpurukannya. Berawal dari jalan-jalan bersama dengan kekasihnya, ia mendapatkan ide untuk berbisnis di bidang makanan, yaitu snack rumput laut atau cemilan. Ia memutuskan untuk berbisnis di bidang itu. Nah, Top ini membeli rumput laut mentah. Pokoknya dia beli rumput laut mentah banyak. Terus dia minta tolong sama pamannya buat menggorengnya. Nah, rasa rumput laut gorengannya pahit, namun ia tidak menyerah. Saat ia pergi membeli rumput laut mentah, pamannya menggoreng rumput laut di rumah dan terjatuh saat hujan tiba. Jadi pas dia lagi beli rumput laut mentah, pamannya itu pingsan. Ia merasa bersalah dan mencoba membawa pamannya ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit akhirnya. Nah, kemudian ia pulang dan mencoba menggoreng rumput laut itu sendiri, namun rasanya yang dihasilkan tetap pahit. Namun dia tidak putus asa hingga rumput laut yang ia beli habis. Ia merasa kesal dan bingung. Kemudian ia melihat ada rumput laut yang tersisa dan terkena hujan kemarin. Ia menggoreng rumput laut tersebut dan rasanya tidak pahit lagi. Ia menemukan cara terbaik dalam membuat snack rumput laut, yaitu dengan diembunkan terlebih dahulu. Jadi sebelum goreng rumput laut mentahnya itu diembunin dulu. Nah, saat pamannya pulang dari rumah sakit, ia berusaha dan memperdagangkannya di supermarket. Dia nyoba cemilannya ini disebarluaskan. Pertama berawal dari supermarket. Snack jualannya sangat laku, namun penghasilan tidak seberapa. Ia berpikir untuk mengembangkan usahanya dan ia mencoba mendaftarkan di 7-Eleven. Jadi itu akhirnya. Awalnya usaha tersebut ditolak, namun ia tidak menyerah dengan memperbaiki produknya dengan kemasan yang lebih kecil dan dengan harganya yang terjangkau. Jadi dia itu ditolak gara-gara cemilannya itu terlalu mahal dan bungkusnya itu nggak menarik. Nah, ia kembali mempresentasikan di 7-Eleven dan akhirnya diterima. Ia diperbolehkan bekerja sama, namun harus mempunyai pabrik. Dia membangun pabrik orang tuanya yang telah disegel dengan menjual mobilnya. Peninjauan pabrik dilakukan oleh 7-Eleven dan dia belum dinyatakan lolos sebab masih banyak kekurangan dari pabriknya. Terus dia berjanji buat memperbaiki dan diterimalah kerjasamanya. Mulai saat itulah ia kembali dan menjadi milioner baru. Ia membawa orang tuanya kembali ke Thailand dan membayar semua hutang orang tuanya. Nah, jadi kekurangan dalam film ini terdapat dalam tokoh utama yang melawan orang tua, yaitu ayahnya yang saat ia sudah bisa mendapatkan uang sendiri di saat menjual CD dalam game. Hal ini membuat unsur dalam perfilman ini kurang baik untuk dicontoh. Nah, kelebihan film ini itu inspiratif, penuh dengan petuah-petuah hebat tentang perjuangan yang tidak kenal menyerah untuk memulai bisnis baru. Film ini menginspirasi untuk kaum muda untuk tidak takut berbisnis dan tidak takut mengambil resiko untuk hal yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari film ini, setiap usaha itu membutuhkan perjuangan dan kemauan yang keras untuk mewujudkannya. Jika kita mau untuk bekerja keras, apa yang kita impikan itu akan terwujud, juga akan sukses nantinya. Janganlah pantang menyerah dan takut dalam mengambil resiko.
Jadi untuk memulai sebuah bisnis yang akan kita jalani nanti, kita juga harus yakin bahwa yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Sesuai dari pepatah dari si pemeran utamanya ini, seperti dari cerita pemeran utamanya ini yang akhirnya membuahkan hasil. Dan perkataan mutiara yang dilontarkan oleh Top Itipet tersebut, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah maka habislah sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.หุยเล่นเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่ เธอจบไปเนี่ยทำอะไรกิน อิทธิพัฒน์ ผลเอ็นล่ะ ติดมาติดเอกชน ถ้าเรื่องเรียนไม่จบเนี่ยหรือเจ็บตัวแน่ ต๊อบจะเรียนที่ไหนยังไงนะ เราก็เป็นแฟนต๊อบอยู่ดีแหละ ล้มละลายมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อย่ารู้เลย มันไม่ใช่เรื่องของเด็กหรอก กลับไปตั้งใจเรียน เรื่องค่าเทอมอะป้ากับม้าต้องรับผิดชอบ เงินแค่เนี้ยเดี๋ยวต๊อบจัดการเอง ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ อ๋อ นี่จะเปิดโรงงานดีวีดี ไอ้ DVD จีนแดงนี่เท่าไหร่อ่ะ800 บาทเองถูกๆ จะซื้อกี่เครื่องล่ะ50 พี่ ภาพชัด มีรีโมทเฮ้ย นี่อะไรเนี่ยต๊อบจะขายเกาลัดปลาอุ้ย แค่วันแรกยังขายกระฉูดขนาดนี้ขยายสาขากันเลยนะ แต่เย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย แม่งเงียบเฮี้ย ขายของจริง ๆ มันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เราเล่นหรอกพอจ้างเราเรียน จะเรียนที่ไหนก็ไป ตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปลานะ เป็นบ้าอะไรวะ โทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ ถ้าหลินรู้ว่าเราขายเกาลัดอ่ะหลินจะว่าไงอ่ะ เรารู้ว่าต๊อบอยากช่วยที่บ้าน แต่ที่เราพอจะทำได้ในตอนเนี้ยคือตั้งใจเรียนที่จบนะ ถ้าหลินคิดว่าเราทำได้อ่ะหลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอก ต๊อบเราแค่เป็นห่วงต๊อบว่าเราผิดเหรอ หลินกลับบ้านเถอะผมจะเปิดโรงงานครับ น้องจบม .6 อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้ บ้านมีหนี้40 ล้านเตรียมจะขายทอดตลาด ยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะ สิ้นเดือนอะเราจะย้ายไปจีน ไปกับป้ากับม้าเถอะนะ นี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกต๊อบเลยวะ นี่บ้านเรากำลังจะหนีหนี้ใช่ปะมันขายได้แน่ๆป๊าผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอ่ะ เราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว แล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุง ผมจะไม่ดันทุลังอีกแล้ว ผมสัญญา ลุงทอดเสียไปเป็นแสนลุงไม่อยากทำอีกแล้ว ผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้